Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Marak tindak kejahatan begal, Wali Kota Medan Bobi Nasution bentuk tim Satgas Anti Begal. Jembatan jalan lintas Pagurawan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai rusak parah, keselamatan warga terancam. Puluhan ekor anjing di Kecamatan STM Hilir Deli Serdang disuntik vaksin anti rabies. Seorang bocah di Desa Penukiran Deli Serdang meninggal dunia setelah digigit anjing. Pihak keluarga menyesalkan karena ada dugaan lambannya penanganan pihak puskesmas dan rumah sakit terhadap pasien sehingga pasien meninggal dunia. Inilah GK, bocah berumur 6 tahun, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Amri Tambunan Deli Serdang. Bocah malang ini meninggal dunia karena digigit anjing. Sebelum dirujuk di rumah sakit, korban sempat dibawa ke Puskesmas Pancur Batu dan Puskesmas Talun Kenas. Namun korban hanya diberikan obat tanpa disuntik anti rabies. Pihak keluarga korban menunggu ketersediaan vaksin anti rabies, namun hingga 1 bulan, pihak Puskesmas tidak kunjung memberikan kabar. Lalu pada tanggal 4 Juli, korban mengalami kejang dan demam tinggi. Setelah dirawat selama 2 hari di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga menyesalkan kejadian ini. Mereka menilai lambannya penanganan puskesmas dan rumah sakit mengakibatkan GK meninggal dunia. Yang digigit anjing kemarin dulu, ini mungkin sekarang udah reaksinya kambuh, itulah kami bilang. Sibuk lah ke perawat sama bidan-bidannya semua di Talun Kenas. Nah, terus semua di situ kan mau dikasihnya lagi obat, disuruh pulang. Ini kayak mana nih caranya nih? Kok dikasih obat? Kami bukan obat ini yang kami perlu. Ini penanganannya kayak mana? Untuk penanganan serius sudah kayak gini, saya bilang. Nah, kemarin ibu bilang belum ada obat. Ternyata habis berapa hari kemudian ditelepon, dichat, malah ibu nggak aktif lagi. Jadi seandainya kian kalau ibu memang nggak dapat mengusahakan obat, kan bisa dikasih, ya suruh carikan, buatkan rekomendasi lah, mau cari di mana kan bisa. Sementara itu, UPT Kepala Puskesmas membenarkan kejadian tersebut. Namun ia beralasan pihak puskesmas tidak memberikan suntik anti rabies karena berdasarkan SOP yang berlaku. Dan memang pada waktu itu belum dilakukan penyuntikan anti rabies. Karena menunggu dari SOP yang kami punya itu anjing ketika sudah menggigit, dia harus dikarantina selama 14 hari. Nah, setelah proses 14 hari, apabila anjing tidak menunjukkan gejala dia terkena rabies, maka pasien atau si anak yang tergigit tadi itu terbebas dari rabies. Pihak keluarga berharap pelayanan puskesmas dan rumah sakit dapat diperbaiki agar mereka lebih cepat tanggap dalam menangani pasien. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Setelah adanya kabar kematian seorang bocah yang diduga karena rabies usai digigit anjing, Dinas Peternakan Bidang Pusat Kesehatan Hewan atau Puskewan menyuntikkan vaksin anti rabies ke sejumlah anjing di Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang. Sebanyak 50 ekor anjing di Desa Penungkiran Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang disuntik vaksin rabies oleh anggota Dinas Peternakan Bidang Puskewan pada Senin pagi. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti adanya seorang bocah yang meninggal dunia diduga akibat digigit anjing hingga terjangkit rabies. Sebelum menyuntikkan vaksin rabies, anggota Puskewan terlebih dahulu menyosialisasikan terkait kesehatan hewan peliharaan kepada pemiliknya, termasuk cara merawat hewan peliharaan. Suntik vaksin tidak hanya diberikan kepada anjing yang terpapar rabies, namun juga diberikan kepada anjing yang sehat. Nanti setelah laporan kami dapat, kami akan turun untuk melakukan vaksinasi rabies untuk di anjing-anjingnya yang sehat. Dan untuk anjing yang menggigit itu harus diisolasi, atau dirantai
lebih baiknya dikandangkan. Karena kalau anjing yang positif rabies setelah menggigit beberapa hari kemudian sekitar 1-2 minggu itu biasanya anjing tersebut mati. Nah, anjing yang mati itu sampelnya harus diperiksa di laboratorium Balai Veteriner Medan. Warga diimbau melapor ke puskesmas dan kepala desa setempat jika terkena gigitan anjing, apalagi yang terjangkit rabies. Penanganan pertama, jika terkena gigitan anjing yaitu segera mencuci bekas gigitan dengan deterjen. Kemudian periksalah kesehatan ke puskesmas terdekat dan segera minta suntik vaksin anti rabies. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masih ingatkah Anda dengan penemuan sesosok bayi laki-laki pada 10 Juli di Semak Belukar, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang? Setelah sepekan berlalu, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan ternyata pelaku adalah ibu kandungnya. Inilah S, pelaku sekaligus ibu kandung dari bayi laki-laki yang ditemukan beberapa waktu lalu di Semak Belukar, Desa Payagambar, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Setelah kabur selama hampir sepekan ke Kabupaten Serdang Bedagai, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pantai Labu dan mengakui kesalahannya. Dari keterangan pelaku, saat itu keluarga tidak mengetahui jika pelaku sedang mengandung karena postur tubuhnya yang gemuk. Pelaku melahirkan di lokasi di mana bayi ditemukan. Pelaku melahirkan sendiri tanpa bantuan medis. Usai melahirkan, pelaku kemudian meninggalkan bayinya di Semak Belukar. Jadi tinggal yang bersangkutan tidak jauh dari lokasi pembuangan bayi tersebut, sekitar 7 atau 8 meter. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan kita titipkan kepada kakak yang bersangkutan masih di wilayah Pantai Labu dalam rangka perawatan pasca melahirkan. Dan kita sendiri dari Polsek Pantai Labu secara kemanusiaan sudah membawa pelaku tersebut ke Rumah Sakit Umum Amri Tambunan di Lubuk Pakam. Polisi masih menyelidiki siapa laki-laki yang menghamili pelaku. Polisi menangguhkan penahanan pelaku sampai kondisi pelaku benar-benar pulih. Sedang bayi yang menjadi korban saat ini dalam kondisi baik dan masih dirawat di Puskesmas Pantai Labu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lain. Gemar menikmati kuliner burger? Nah, bagi Anda penggemar burger, Anda patut mencoba burger setinggi 25 cm. Kudapan satu ini menjadi salah satu andalan di sebuah kafe di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuan Batu Utara. Burger, kudapan barat yang telah populer mendunia. Tidak harus dinikmati di restoran-restoran waralaba modern yang outletnya menjamur di kota-kota besar. Ya, roti berlapis daging, sayuran, dan keju ini menjadi salah satu menu andalan di sebuah kafe Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Alih-alih memiliki ukuran normal seperti burger pada umumnya, burger yang ditawarkan di kafe ini berukuran tidak lazim. Menu burger di kafe ini justru menyuguhkan burger yang lain daripada yang lain, yang dinamakan burger menara, yang tingginya lebih dari 25 cm. Burger menara merupakan susunan dari 3 tingkat burger berisi daging, sayuran, keju, dan mayonis dalam satu susunan. Sedangkan yang berisi daging olahan sebagai lapis, burger menara dilengkapi telur dan sosis dan tambahan air guyuran saus tomat. Jadi kita menggunakan konsep murah meriah, tapi buat orang suka dan nyaman di sini. Itulah tagline kita. Apa aja bahannya itu, Bang? Bahan-bahannya seperti sayuran seperti timun, seperti keju, seperti tomat, seperti daging filet, ayam steak, dan juga pakai kuah steak barbecue tadi. Penikmat burger menara mengaku menggemari menu yang satu ini karena dapat berbagi dengan teman-temannya. Sering, hampir seminggu ada 3 kali gitu. Menu apa kesukaan ini? Sering pesan burger sih, burger menara namanya. Ini dia sering saya pesan.
Alasannya kenapa menu itu? Karena porsinya besar aja, terus bisa makan rame-rame sama teman gitu. Aku suka sama sausnya, karena sausnya rasa apa ya, pas aja rasanya enak. Udah gitu asin manis gitu Pak. Kalau harganya gimana? Kalau harganya terjangkau sih menurut saya, masih bisa lah di kalangan sini. Meski melebihi ukuran rata-rata burger, harga satu burger Menara terbilang cukup terjangkau. Satu burger Menara hanya dihargai Rp15.000 dan biasanya bisa dinikmati oleh 3 orang sekaligus. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.